Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-25. Sudah dibuka kitabnya? An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna nasan min ashabi, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlud dusuri bil ujuri, orang-orang kaya banyak mengumpulkan pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna, bukankah Allah telah memberikan jalan kepada kalian untuk bersedekah? Innalakum bikulli tasbihatin, sesungguhnya setiap tasbih shadaqatan adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan setiap tahlil shadaqatan adalah sedekah. Wa amrim bil ma'rufi, dan mengajak kepada kebaikan, shadaqatan adalah sedekah. Wa nahyin 'an munkarin, dan mencegah dari kemungkaran, shadaqatan adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan, dan berhubungan intim dengan istri kalian adalah sedekah. Qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, bagaimana di antara kami menyalurkan syahwatnya lalu mendapatkan pahala? Kenapa berhubungan intim dengan istri itu bisa mendapatkan pahala gitu? Kayak gitu pertanyaan para sahabat. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law du'aha fi haramin, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Akana alaihi wizrun, bukankah akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wadu'aha fil halali, maka jika hal tersebut disalurkan diletakkan pada jalan yang halal, kana lahu ajrun, maka ia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Jadi ada sebuah pertanyaan dari para sahabat, ya Rasulullah, kenapa orang-orang kaya itu akan lebih mudah mendapatkan banyak pahala? Karena mereka bersedekah dengan harta mereka yang begitu banyak. Sedangkan orang miskin tidak. Mereka tidak memiliki harta yang lebih. Padahal untuk bersedekah itu tidak harus menunggu kita untuk banyak uang. Tetapi dalam keadaan sempit pun kita harus bersedekah. Bersedekah itu yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahmid, takbir, tahlil adalah sedekah, tapi tahmid, tahlil, takbir ini adalah sedekah untuk siapa? Untuk diri kita. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah untuk umat, untuk orang lain. Seperti anak sekarang mengamalkan ilmu, itu adalah sedekah. Santriwati yang mengamalkan ilmu, itu adalah sedekah. Seperti itu. Jadi ada dua yang namanya sedekah itu.
sedekah untuk diri kita sendiri, dan sedekah untuk orang lain. Para sahabat memiliki sifat untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Salah satunya dalam hal sedekah. Selanjutnya, faidah dalam hadis ini. Dalam amal badaniyah yang dilakukan anggota tubuh, baik yang maupun yang miskin, sama-sama bisa melakukan seperti amalan sholat, puasa. Ini amalan badaniyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu kebaikan bagi orang-orang yang fakir. Pintu kebaikan tersebut selain dengan sholat dan puasa, dengan zikir, amar ma'ruf nahi munkar, hingga berhubungan intim dengan pasangannya, pasangan halalnya. Lalu kenapa kalau misalkannya dalam berhubungan intim itu, para sahabat bertanya, kenapa berhubungan intim dengan istri itu bisa dijadikan mendapatkan pahala, menyalurkan syahwat kepada pasangan kita itu mendapatkan pahala. Bagaimana kalau misalkan disalurkan kepada yang namanya keharaman, berzina, bermasturbasi sendiri, zina mata, zina tangan, zina telinga, zina pikiran, zina hati, itu bisa dilakukan zina. Semua anggota tubuh kita berpotensi melakukan zina. Guru Ana mengatakan, kalau kamu melihat bambu dan kamu merasakan syahwat, maka kamu jangan melihat bambu. Ketika kamu melihat pintu dan kamu bersyahwat, maka kamu jangan melihat pintu. Jika kamu melihat ayam dan ayam itu membuat kamu bersyahwat, maka kamu jangan melihat ayam itu. Seperti itu. Ana tuh berpikir ya dulu tuh, apa sih maksudnya dalam hal itu? Oh, ternyata kesini Ana berpikir, oh ternyata hal tersebut memang yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Zina mata, telinga, pikiran kita tuh jadi berpatansi. Kelainan seksual itu fetisisme. Jadi fetisisme itu misalkan kayak yang suka dengan kain jarik, kalian tahu? Kain jarik yang banyak coraknya, itu kan yang paling viral di sosial media, bahkan sampai masuk berita. Orang yang memiliki kelainan seksual ini, mereka cuma lihat kain jarik kayak itu, mereka langsung syahwatnya menggebu-gebu. Itu yang Ana tangkap ketika Ana menuntut ilmu tentang masalah syahwat ini. Ternyata luar biasanya zina itu bukan cuma bisa dilakukan ketika berhubungan intim dengan orang yang hidup gitu. Dengan benda mati pun itu bisa mendapatkan namanya zina. Nauzubillah min dzalik.